Selamat pagi. Untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan, kami akan menjelaskan materi mengenai keamanan sistem informasi pada fintech. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama, Cynthia Sinaga dengan NIM 80401800453. Kedua, saya sendiri sebagai moderator, Elfrida Rosana Purba dengan NIM 80401804447. Berikutnya Kristina Kezia Tambah dengan NIM 80401803995. Berikutnya Nuriski Nisyah dengan NIM 80401803555. Dan yang terakhir Putri Aulia Ramadhani dengan NIM 80401803552. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nuriski Nisyah. Saya Nuriski Nisyah akan menjelaskan pengertian fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi hingga menjadi sebuah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Dikutip dari laman Bigo.id, fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Adapun manfaat menggunakan fintech adalah 1. Membantu perkembangan perusahaan startup. Sudah banyak perusahaan startup baru yang bermunculan dan menciptakan produk inovasi pada bidang fintech. Contohnya adalah Monitor. Perusahaan ini membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang hasil analisanya lebih spesifik dan detail. Biasanya, perusahaan seperti ini mulai tumbuh di Singapura, yang mana kemudian targetnya adalah Asia. 2. Meningkatkan taraf hidup. Adanya keberadaan fintech juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Contohnya adalah perusahaan startup yang kemudian mampu meningkatkan inovasi guna menghadirkan merchant, yang mana merchant tersebut mampu menerima sistem pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit dengan biaya yang rendah. 3. Kemudahan layanan finansial. Kemudahan layanan finansial dalam mentransfer sejumlah uang yang mana hanya dengan smartphone, bahkan beberapa fintech juga ada yang menyediakan fitur tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan BPJS. Jadi, bisa lebih menghemat waktu dan tenaga karena tidak harus selalu keluar rumah dalam melakukan berbagai transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Elfrida Rosana Purba akan melanjutkan penjelasan mengenai fintech. Berikut adalah jenis-jenis fintech. Yang pertama adalah payment, clearing, dan settlement. Fintech yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Beberapa di antara kita juga mungkin ada yang tidak sadar bahwa kesehariannya sering menggunakan jenis fintech ini. Namun, fintech ini biasanya lebih sering digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant, seperti pembayaran transportasi umum atau ojek online. Kedua, market aggregator. Jenis fintech ini berperan penting sebagai pembanding suatu produk keuangan, di mana jenis fintech ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh pengguna. Yang ketiga ada risk dan investment management. Fintech ini jenis mempunyai konsep awal seperti fintech planner dalam bentuk digital. Fungsinya adalah untuk melakukan perencanaan keuangan secara lebih praktis dan mudah, sehingga bisa Anda pantau dimanapun dan kapanpun Anda mau. Berikutnya ada crowdfunding. Jenis fintech yang terakhir adalah crowdfunding, di mana platform ini berperan penting dalam mempertemukan pihak yang memasang sedang membutuhkan dana dengan pihak lain yang akan memberikan dana. Proses transaksinya pun cenderung mudah dan aman. Berikutnya, ada kategori penyelenggaraan fintech. Teknologi finansial ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, sistem pembayaran. Kedua, pendukung pasar. Ketiga, manajemen investasi dan manajemen risiko. Keempat, pinjaman pembiayaan dan penyediaan modal. Yang kelima, jasa finansial lainnya. Nah, aturan hukum yang menganut fintech itu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua ada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP
perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, dan yang terakhir Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Baiklah, berikut penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Kak Prisna Kezia Tamba, akan menjelaskan peranan dari vintage. Dalam hal sistem pembayaran, vintage berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Penerapan vintage. Selain startup, saat ini perusahaan perbankan dan perusahaan besar lainnya juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam sektor keuangan tradisional agar lebih cepat, aman, dan efisien. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Bank digital, mobile payment, robo-advisor, insurtech, digital lending and credit, sama top of form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sinaga akan menjelaskan mengenai jenis serangan cyber pada fintech. Berikut jenis-jenis serangan cyber pada layanan perbankan fintech yang terdeteksi sepanjang tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Yang pertama ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS semakin meningkat pada institusi keuangan. Jaringan dibanjiri oleh data sebesar 1,5 Tbps dapat membawa layanan online perbankan terhenti. Serangan ini berdampak pada uptime dan juga serangan lainnya pada sistem transaksi layanan perbankan. Lalu yang kedua ada layanan phishing, merupakan ancaman serius bagi layanan perbankan digital. Phishing dapat dilakukan melalui online dan juga melalui SMS banking. Serangan phishing dapat mencuri data login nasabah dan melakukan aktivitas seperti yang dapat dilakukan oleh nasabah. Lalu yang ketiga ada malware atau ransomware. Tipe serangan ini biasanya akan mengunci database dan sistem, kemudian meminta uang tebusan. Serangan ini dikategorikan sebagai pembajakan. Namun dengan pemulihan bencana yang selalu aktif reaktif, maka serangan seperti ini tidak perlu digubris. Kemudian ada keamanan sistem informasi pada fintech. Yang pertama, menjaga dari dalam. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kerentanan keamanan. Yang pertama adalah memastikan seluruh tim karyawan aman dari kemungkinan buruk. Lalu yang kedua yaitu menciptakan sistem yang mencegah masalah yang dapat timbul secara tidak sengaja. Serta dari aspek infrastruktur juga ada langkah-langkahnya yang diperlukan seperti membuat sistem keamanan berlapis untuk setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, saat berkolaborasi dengan pihak ketiga. Kerentanan sangat mungkin terjadi ketika sebuah startup ingin berkolaborasi dengan pihak ketiga yang memungkinkan adanya celah yang bisa dimasuki oleh penyusup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan seperti sebelum memulai kerjasama NDA, wajib hadir terlebih dahulu. Kemudian perusahaan harus melihat apakah API yang dipakai terbuka atau terenkripsi. Dan yang terakhir ada keamanan untuk data semua. Platform memiliki tanggung jawab dalam menyimpan dan menggunakan data pribadi yang telah diberikan oleh para pengguna, di mana mereka pun terikat dengan sejumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun asosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Aulia Ramadhani. Saya Putri Aulia Ramadhani akan menjelaskan mengenai cara menjaga keamanan sistem informasi pada vintage. Perusahaan vintage itu harus berkomitmen terhadap privasi data, meningkatkan dan membuktikan kepada pelanggan bahwa mereka menganggap keamanan cyber itu secara serius dan telah melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mengamankan data dan transaksi pelanggan mereka, baik dengan cara yang setara atau bahkan lebih kuat dari lembaga keuangan tradisional. Kemudian, perusahaan vintage itu juga harus memasukkan ketentuan privasi dan ketentuan yang tepat ke dalam produk yang ditawarkan mereka. Pemberitahuan privasi dibuat lebih komprehensif dan terperinci, memberitahu pelanggan mengenai data mereka yang akan diakses dan diperoleh dari internet, dan rincian mengenai bagaimana informasi yang dikumpulkan akan digunakan. Kemudian bisa dengan memasang keamanan pada vintage berupa pemasangan sistem keamanan SSL dan 3-layer security. Kemudian keuntungan vintage. Bagi konsumen, mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Bagi pemain vintage, seperti pedagang, produk, atau jasa, itu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, serta membukukan alur informasi. Bagi suatu negara, mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan di Indonesia, vintage itu turut mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI.
Untuk kerugian vintage itu sendiri, yang pertama memerlukan gadget atau koneksi internet. Kedua, memerlukan pengetahuan tentang internet. Ketiga, berpotensi terjebak penipuan. Dan yang keempat adalah biaya yang tinggi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai keamanan sistem informasi pada vintage. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.